Kalau kamu mengasihi orang yang mengasihi kamu, apakah jasamu? Karena orang-orang berdosa pun mengasihi juga orang-orang yang mengasihi mereka. Sebab jikalau kamu berbuat baik kepada orang yang berbuat baik kepadamu, apakah jasamu? Orang-orang berdosa pun berbuat demikian. Bapak, Ibu, Saudara yang Tuhan Yesus kasihi, renungan kita di malam hari ini saya beri tema Kristen yang radikal. Nah, Bapak Ibu Saudara, mungkin kita pernah mendengar istilah Kristen yang radikal. Apa itu radikal, Bapak Ibu Saudara? Radikal itu artinya secara menyeluruh atau secara mendasar, itu artinya radikal. Jadi kalau di dalam tindakan atau perbuatan yang radikal, artinya bertindak atau berbuat sampai kepada hal-hal yang prinsip. Itu artinya radikal. Nah, Bapak Ibu Saudara, kita sering mendengar kata radikal itu dalam konotasi negatif. Tindakan radikal dalam konotasi negatif, Bapak Ibu Saudara, yaitu memaksakan kehendaknya kepada orang lain, supaya orang lain mengikuti kehendaknya. Atau memaksakan pikirannya kepada orang lain supaya orang lain ikut pikirannya. Itu namanya tindakan radikal dalam konotasi negatif. Yesus tidak memaksa orang untuk percaya kepadanya. Yesus tidak pernah memaksa orang untuk mengikut Dia, Bapak Ibu Saudara. Nah, Bapak Ibu Saudara kekasih Tuhan, salah satu ucapan Yesus yang radikal, yang sangat mendasar bagi iman Kristen, yaitu terdapat dalam Yohanes 14 ayat 6, dikatakan, "Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa jikalau tidak melalui aku." Inilah ucapan Yesus yang radikal, yang sangat mendasar. Artinya Bapak Ibu Saudara, dari ayat ini kita bisa tahu bahwa keselamatan itu hanya melalui Yesus Kristus, tidak ada melalui jalan lain. Bapak Ibu Saudara mungkin pernah mendengar ada semacam moto atau pepatah yang mengatakan ada banyak jalan ke Roma. Ada banyak jalan menuju Roma, tetapi jalan menuju keselamatan hanya melalui Yesus Kristus. Bapak Ibu Saudara yang Tuhan Yesus kasihi, itulah ucapan Yesus yang radikal. Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Nah, sebagai orang Kristen, tentu pengikut Yesus yang radikal, kalau kita perhatikan baik-baik dalam Alkitab kita, ya, pengikut Yesus yang sangat radikal yaitu Rasul Paulus. Rasul Paulus dia katakan dalam Filipi 3 ayat 10 dan 11, dia katakan, "Yang aku kehendaki ialah mengenal Dia dan kuasa kebangkitannya dan persekutuan dalam penderitaannya, di mana aku menjadi serupa dengan Dia dalam kematiannya, supaya aku akhirnya beroleh kebangkitan dari antara orang mati." Jadi pengertian radikal di sini adalah hidup menyerupai Yesus Kristus.
Jadi kalau ada orang Kristen yang tidak hidup menyerupai Yesus Kristus, dia belum radikal. Dia baru menjadi proses menjadi serupa dengan Kristus. Belum betul-betul radikal. Nah, Bapak Ibu Saudara kekasih Tuhan, mari kita lihat ajaran Yesus yang radikal. Ya, kita lihat pembacaan kita. Lukas 6 ayat 32 dan 33 ini Bapak Ibu Saudara. Ya. Dalam hal mengasihi. Ajaran Yesus yang radikal dalam hal mengasihi yang pertama, ya. Dalam hal mengasihi, kalau kita mengasihi orang yang mengasihi kita, dikatakan apa istimewanya, apa jasamu, kan begitu. Ya, dalam ayat 32, jikalau kamu mengasihi orang yang mengasihi kamu, apakah jasamu? 33, sebab jikalau kamu berbuat baik kepada orang yang berbuat baik kepada kamu, apakah jasamu? Artinya apakah istimewamu? Kalau kita hanya berbuat baik kepada orang yang berbuat baik, di mana luar biasanya kita? Artinya orang-orang yang tidak percaya kepada Tuhan juga melakukan itu. Dia berbuat baik juga kepada orang yang baik kepadanya. Artinya kita tidak sama dengan orang-orang duniawi begitu. Nah, Yesus di sini mau mengajar kita supaya kita menjadi orang yang luar biasa. Tidak biasa-biasa saja. Artinya Bapak Ibu Saudara, membalas kebaikan dengan kebaikan itu wajar-wajar saja. Semua orang bisa melakukan itu. Tapi Yesus mengajar kita supaya membalas kejahatan dengan kebaikan. Bapak Ibu Saudara yang Tuhan Yesus kasihi, berbuat baik kepada musuh itu yang paling susah. Tapi Yesus mau kita melakukan itu supaya kita beda dari orang-orang duniawi, Bapak Ibu Saudara. Bapak Ibu Saudara, orang yang membenci kita, ya, dan kita harus mengasihi dia, mengasihi musuh kita, mengasihi orang yang mengutuk kita, mengasihi orang yang menyakiti kita. Itu ajaran Yesus, Bapak Ibu Saudara. Mengapa demikian, Bapak Ibu Saudara? Kita harus mengasihi mereka. Yang pertama, Bapak Ibu Saudara, karena ketika kita mengasihi orang yang memusuhi kita, ketika kita mengasihi, mengampuni orang yang menyakiti kita, disitulah ada pemulihan dalam batin kita. Hati kita tidak membenci lagi karena kita sudah mengasihi, karena kita sudah mengampuni. Rasa benci, rasa dendam, rasa sakit di hati sudah reda. Inilah manfaat dari kita mengasihi atau mengampuni orang yang berbuat jahat kepada kita. Kita tidak sakit hati lagi. Itu yang pertama, manfaat dari kita mengasihi atau mengampuni. Yang kedua, Bapak Ibu Saudara, karena ketika kita mengasihi orang yang menyakiti kita atau orang yang membenci kita, maka orang itu akan sadar akan kesalahannya. Dan ketika orang itu sadar akan kesalahannya, maka ada peluang untuk Tuhan bisa menyelamatkan orang itu. Ya, Tuhan Yesus mengatakan begini, apa yang kamu ikat di bumi akan terikat di sorga. Apa yang kau lepaskan di bumi akan terlepas di sorga. Jadi kalau kita tetap mengatakan seseorang itu kesalahannya tetap ada dan kita tidak mengampuni dia, ya tetap ada. Dan orang itu tidak selamat. Tapi Tuhan menuntut kita supaya kita mengampuni. Supaya apa? Kita selamat tapi orang itu juga selamat. Karena Tuhan juga mengampuni orang itu. Bapak Ibu Saudara kekasih Tuhan.
Yesus mengajar kita mengampuni orang sampai 70 kali 70 kali. 70 kali 70 kali. 70 kali 70 itu berapa itu? Banyak sekali. Artinya Bapak Ibu Saudara, kita mengampuni orang itu tanpa ada sisa. Tanpa ada sedikit pun tersisa kemarahan, emosi dalam diri kita. Sempurna kita mengampuni orang. Dan mari kita belajar untuk mengampuni orang, kita belajar untuk mengasihi orang, sekalipun orang itu adalah musuh kita. Sekalipun orang itu jahat kepada kita. Mari kita mengasihi orang lain. Sebab kita mau seperti Yesus, Bapak Ibu Saudara. Kalau kita mau menjadi seperti Yesus, serupa dengan Yesus, maka tindakan yang radikal yang kita miliki, yang kita lakukan adalah kita bisa mengasihi, mengampuni orang yang membenci kita. Itu yang pertama Bapak Ibu Saudara. Yang kedua, ajaran Yesus yang radikal, yaitu yang kedua dalam hal menjadi berkat. Orang Kristen yang radikal Bapak Ibu Saudara punya prinsip lebih baik menjadi berkat daripada diberkati. Dia harus menjadi berkat daripada diberkati. Yesus berkata dalam Markus 10 ayat 45, Bapak Ibu Saudara, karena anak manusia juga datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Bapak Ibu Saudara kekasih Tuhan, kalau kita betul-betul mengikut Yesus, menjadi orang Kristen yang radikal, kita harus bisa seperti Yesus. Dia datang untuk melayani, bukan dilayani. Begitu juga dengan kita. Kita hadir di dunia ini Bapak Ibu Saudara, kita hadir untuk menjadi berkat, bukan untuk diberkati. Bapak Ibu Saudara, saya pernah hadir dalam suatu ibadah, dan di dalam ibadah itu kebetulan ada dibuka ruang kesaksian. Nah, seorang ibu, dia berdiri dan dia bersaksi dalam ibadah itu. Dia katakan begini, ketika hidup kami mengalami kesusahan yang begitu berat, ekonomi kami, keuangan kami begitu hancur, lalu kami memutuskan untuk berdoa dan berpuasa terus menerus dan tanpa putus. Berdoa, berpuasa siang dan malam. Nah Bapak Ibu Saudara, 1 minggu kemudian ada kabar gembira yang saya alami, dia katakan begitu. Kabar gembiranya adalah bahwa saya mendapat arisan 150 juta. Luar biasa kebaikan Tuhan. Lalu kabar gembira yang kedua Bapak Ibu Saudara, suami saya dipromosikan menjadi kepala dinas. Luar biasa kebaikan Tuhan. Berkat Tuhan melimpah dalam hidup kami. Bapak Ibu Saudara, saya mau bertanya, apakah kesaksian seperti itu begitu istimewa? Apa luar biasanya kalau dia diberkati berlimpah ruah? Apa luar biasanya kita ketika kita diberkati dengan berbagai macam berkat yang luar biasa banyaknya? Tidak ada yang luar biasa Bapak Ibu Saudara. Karena Tuhan juga melakukan kepada semua orang. Bahkan Tuhan juga melakukan kepada orang yang tidak percaya kepada Dia. Yang luar biasa itu Bapak Ibu Saudara ketika kita menjadi berkat. Itu yang luar biasa.
Tapi ketika kita diberkati, no problem. Tuhan yang luar biasa yang mau memberkati kita. Kita tidak luar biasa. Tetapi ketika kita menjadi berkat, ketika kita mau melayani, ketika kita mau mengasihi, ketika kita mau bekerja untuk mengabdi kepada Tuhan, itulah yang luar biasa Bapak Ibu Saudara. Kalau kita bersaksi seperti itu, apa akibatnya Bapak Ibu Saudara? Paling-paling orang nyinyir. Apalagi ibu-ibu. Kalau mendengar kesaksian seperti itu pasti nyinyir. Bahkan mungkin ada orang yang iri hati. Bahkan mungkin juga ada yang marah kepada Tuhan. Kenapa orang itu diberkati terus, saya tidak? Padahal saya juga setia kepada Tuhan. Nah, Bapak Ibu Saudara kekasih Tuhan, mari kita belajar untuk menjadi berkat. Sebab Yesus datang ke dunia ini bukan untuk dilayani tetapi untuk melayani. Mari kita contoh pribadi Tuhan Yesus ini Bapak Ibu Saudara. Bapak Ibu Saudara, kesaksian yang benar adalah ketika kita menjadi berkat bagi orang lain. Sehingga orang lain dia bisa mengenal bahwa di dalam diri kita ada Tuhan. Dan orang lain bisa merasakan kehadiran Tuhan itu melalui kesaksian kehidupan kita Bapak Ibu Saudara. Bapak Ibu Saudara kekasih Tuhan, mungkin kita berpikir bahwa, oh saya tidak mampu untuk menjadi berkat bagi orang lain. Sebab saya orang miskin, sebab saya tidak punya apa-apa, saya tidak bisa menjadi berkat bagi orang lain. Kecuali kalau saya sukses atau saya menjadi orang kaya dulu baru bisa menjadi berkat bagi orang lain. Bapak Ibu Saudara yang Tuhan Yesus kasihi, untuk menjadi berkat bagi orang lain jangan tunggu kita kaya dulu. Jangan tunggu kita sukses dulu baru kita menjadi berkat bagi orang lain. Ada orang berdoa begini, oh Tuhan berkatilah hidupku, supaya ketika aku banyak uang, aku bisa membagi-bagikan itu kepada orang lain. Itu doa yang keliru Bapak Ibu Saudara. Doa yang benar adalah ajarlah aku menjadi berkat bagi banyak orang. Itu doa yang benar. Ajarlah aku supaya saya bisa menjalani kehidupan ini dengan baik dan benar. Dan saya bisa menjadi berkat bagi orang lain. Bapak Ibu Saudara yang Tuhan Yesus kasihi. Ingat Bapak Ibu Saudara, kita semua ini sebenarnya kaya. Saya, Bapak Ibu Saudara, semuanya kaya. Punya kekayaan rohani yang tidak nampak oleh mata. Di dalam diri kita ada hikmat Tuhan. Di dalam diri kita ada pengetahuan. Di dalam diri kita ada keahlian-keahlian. Di dalam diri kita juga ada rasa belas kasihan. Bagikanlah itu kepada orang lain Bapak Ibu Saudara. Kita layani orang lain, kita mengasihi orang lain. Melalui sikap hidup kita, melalui perkataan kita, melalui perbuatan kita, melalui pelayanan kita, melalui doa-doa kita, melalui perhatian kita kepada orang lain. Orang lain pasti diberkati Bapak Ibu Saudara. Jadi kita sebenarnya sudah berpotensi menjadi berkat bagi orang lain. Hanya persoalannya kita mau atau tidak seperti Yesus. Bapak Ibu Saudara yang Tuhan Yesus Kristus kasihi. Kalau kita sungguh-sungguh punya kerinduan untuk menjadi serupa dengan Kristus, mau melayani, pasti Roh Kudus akan menolong Bapak Ibu Saudara. Roh Kudus akan menganugerahkan karunia-karunia melayani dalam diri Bapak Ibu Saudara. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu Saudara. Amin.